warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Good Bagus Channel, a channel for sharing knowledge about English. Nah, di video kali ini kita memasuki lagi pada forum TOEFL World, yaitu tentang tips dan triks yang mana kita membahas materi tentang a positive. Apa itu a positive? Itu bukan lawan dari a negative ya, jangan salah paham. Jika ingin tahu lebih lanjut, tonton video ini. Oke. A positive is a phrase that explains a noun. Jadi ini tentang frase yang menjelaskan kata benda. Nah, di sini posisinya bisa 3 tempat ya. Yang pertama setelah subjek, kemudian diikuti a positive, kemudian verb. Jadi di tengah-tengah antara subjek dengan kata kerja. Kemudian ada lagi di depan. Jadi ini sebelum kalimatnya. Jadi sentence di sini maksudnya adalah subjek dan verb. Kemudian ada lagi didahului dengan sentence, kalimat, baru a positive. Nah, di sini yang dimaksud adalah objek ya, bukan subjek, tapi objeknya. Kita lanjut agar lebih paham. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu tentang a positive. A positive yang posisinya ada di tengah. Contohnya, Erina, the woman with a red veil, is my student. Nah, di sini Erina sebagai subjek, the woman with a red veil sebagai a positive, is sebagai verb, my student sebagai objek. Nah, di sini a positive di sini menjelaskan tentang siapa itu Erina. Oh, Erina itu adalah seorang perempuan dengan jilbab berwarna merah. Kemudian ada lagi Erina, the woman wearing a red veil. Ini sama. Erina sebagai subjek, a positifnya itu yang merah itu. Kemudian is my student sebagai verb dan objek. Intinya sama. Bedanya di sini menggunakan with dengan kalau yang bawah di sini pakai wearing. Ini adalah adjective phrase. Silakan tonton video saya tentang adjective clause jika ingin memahami materi ini lebih dalam. The woman wearing ini berasal dari the woman who wears atau the woman who is wearing. Nah, di sini menjelaskan Erina sama saja. Kemudian di sini nomor 2 adalah contoh a positive yang berada sebelum kalimat. The man with long hair, Dava, likes climbing up mountains. The man with long hair itu sebagai a positive, Dava sebagai subjek, like sebagai verb, climbing up mountain sebagai objek. Nah, di sini a positive, the man with long hair ini menjelaskan siapa itu Dava. Jadi posisinya ada di depan, hanya dipisahkan dengan 1 koma. Kalau di tengah dipisahkan oleh 2 koma. Sama kalau yang ini the man having long hair ini sama dengan the man who has long hair. The man who has long hair itu menjelaskan Dava, sama ya. Hanya di sini bentuknya sebagai adjective phrase. Jadi the man having long hair itu menjelaskan tentang Dava. Terus ini contoh yang posisinya di belakang. The woman is Aziza, a person from Cambodia. Jadi the woman sebagai subjek, is sebagai verb, Aziza sebagai objek, a person from Cambodia sebagai a positive. Nah, di sini a person from Cambodia ini menjelaskan siapa itu Aziza, menjelaskan objeknya. The woman is Aziza, a Cambodian, ini juga boleh. The woman sebagai subjek, is sebagai verb, Aziza sebagai objek, a Cambodian sebagai a positive.
Jadi accommodation ini menjelaskan Aziza, sama. Nah, di sini ada restrictive appositive dan non-restrictive appositive. Bedanya apa? Kita lanjut. Restrictive appositive dulu. Considered absolutely necessary. Jadi ini dianggap penting ya, posisinya penting in understanding the primary non-presented. Jadi ini dianggap penting, jika tidak ada orang akan bingung yang dimaksud itu apa atau siapa. Contoh, my friend Aziz has a very nice cat. My friend, teman saya yang mana? Saya punya ratusan bahkan ribuan teman. Nah, di sini penting ya posisinya, saya menyebutkan Aziz. Oh, teman saya yang bernama Aziz punya kucing yang sangat bagus sekali, punya kucing yang sangat menarik, yang sangat bagus. Kemudian di sini nomor 2, Mr. Christian's class linguistics in ELT is the most interesting of all. Nah, di sini Pak Christian punya banyak kelas. Yang dimaksud yang paling menarik di sini adalah kelas yang bernama linguistics in ELT. Karena perkuliahannya Pak Christian itu banyak sekali. Mungkin bisa sociolinguistics, literature, drama, structure, atau banyak sekali. Jadi di sini harus disebutkan, oh ternyata yang dianggap menarik adalah perkuliahan yang bernama linguistics in ELT. Jadi ini penting. Nomor 3, I just had a date with our classmate Cynthia. Saya baru saja berkencan dengan teman sekelas kita. Siapa? Yaitu Cynthia. Teman sekelas kan lebih dari satu, banyak sekali. Jika tidak disebutkan pasti akan membingungkan. Jadi posisinya di sini sangatlah penting. Nah, kemudian di sini non-restrictive appositive. Ini tentang informasi tambahan ya. It provides additional information. Jadi tentang informasi tambahan saja. That is not necessary for understanding. Jadi ini tidak dianggap penting. Ada atau tidak ada, tidak masalah. Semua orang sudah paham. Contohnya nomor 1, B.J. Habibie, one of the previous Indonesian president, could create a plane. Nah, di sini semua orang sudah tahu Pak Habibie itu siapa. Walaupun tidak disebutkan salah satu presiden Indonesia sebelumnya, semua orang sudah tahu. Jadi cukup Pak Habibie bisa membuat pesawat, itu sudah cukup. Kemudian nomor 3, the King of Pop, Michael Jackson, passed away because of heart attack. Raja Pop Michael Jackson meninggal dunia karena serangan jantung. King of Pop ini tidak penting untuk ditunjukkan karena semua orang pada zamannya ya, zaman saya itu pasti semua sudah tahu siapa itu Michael Jackson. Michael Jackson adalah the King of Pop, raja musik pop. Jadi itu bisa dihilangkan, bisa menjadi nomor 4 seperti ini. Michael Jackson passed away because of heart attack. Jadi cukup seperti itu. Nah, berbeda ya antara restriktif dengan non-restriktif. Kemudian ini ada tugas latihan maksud saya, which is the appositive. Jadi dicari appositifnya yang mana. I met Scott Adkins, an excellent martial artist from England. Nah, di sini kira-kira positifnya yang mana? Dilihat dari komanya. Sudah pasti yang belakang. I met, ini I sebagai subjek, met sebagai verb. Nah, ini nama orang, ini sebagai objek. Nah, sedangkan an excellent martial artist from England ini menjelaskan tentang ini Scott Adkins ya, menjelaskan. Jadi posisinya di belakang. Kemudian nomor 2, the girl sitting beside you is my student, the one with good English skills. Nah, kira-kira ini apositifnya yang mana?
sudah pasti yang belakang. Gadis yang duduk, nah ini adjective phrase juga ya. The girl sitting beside you is my student. The girl sitting beside you itu sebagai subjek, is sebagai verb, my student sebagai objek. Jadi the one with good English skills ini menjelaskan siapa my student itu. Menjelaskan siapa itu my student. Murid saya itu adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Nomor 3, Malang, an education city in East Java, has many universities and colleges. Nah, kira-kira positifnya yang mana? Ada 2 koma di sini, berarti yang tengah. Malang, an education city in East Java. Jadi kota pendidikan di Jawa Timur ini menjelaskan tentang Malang. Malang memiliki banyak universitas dan perguruan tinggi. Kemudian nomor 4, the building with the big trees in the front ini menjelaskan tentang my house. Bangunan dengan pohon-pohon besar di depan rumah saya menjadi sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jadi rumah saya ini adalah bangunan dengan pohon-pohon yang besar di depannya. Kemudian nomor 5, this year Rara, a friend. Nah ini ada 3 koma. This year Rara, a friend, will go home from USA. Di sini this year ini anggap saja nggak ada ya, karena ini keterangan waktu. Rara, a friend, will go. Positifnya yang tengah, a friend. Rara, Rara itu adalah seorang teman, akan pulang dari USA. Kemudian nomor 6 terakhir, the main city in Saudi Arabia, Mecca, became the main destination of the Muslims in the pilgrimage. Di sini positifnya sudah pasti yang depan ya. Kota utama di Arab Saudi, Mekah. Jadi ini menjelaskan Mekah. Mekah menjadi tujuan utama dari semua umat Islam dalam haji. That's all. Nah, cukup sekian dulu ya materi kali ini teman-teman, yaitu membahas tentang positif. Semoga sudah pada paham. And my last words are, life has no remote, so get up and change it yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.